Sebelum mula off the record ya. Ketika adzan, orang kita sih mau dengar ya. Satu. Kedua, bila sudah qomat, sih mau berpusu-pusu. Padahal berebut tahu di depan tahu kalau boleh bayar. Itu kata Nabi. Si bincang aja belakang. Minta maaf ya, saya macam ini ya. Kan saya yang memimpin. Imam. Jangan terburu-buru qomat mun orang belum cun. Tapi jangan melambat-lambat ya. Ini memang sengaja sih pakai ini. Jadi itu kelemahan kita. Jumat ketika adzan, si dengar yang belakang itu. Masih aja bising. Cuma khutbah aja dia dengar. Tapi adzan si tahu. Adzan itu kita soal jawab dengan Bilal. Apa yang dibaca muadzin Bilal, kita ikut baca sesudah dia berhenti. Termasuk Bilal sendiri. Ucap ulang yang dia tadi ucap itu. Ya, saya yakin dulu diajar di sekolah menengah atau sekolah rendah, tapi mudah lupa. Jadi perlu diingat-ingat. Nah. Kedua, kalau sudah qomat, pusu-pusulah ke depan. Coba bayangkan mau dibiarkan saja. Nah, tadi banyak yang lambat tuh. Menjadi orang Palestina tertembak itu. Orang Palestina tidak suka yang malas-malas macam itu. Belum kita jihad ya. Sekarang ini kita jihad tahu. Makanya saya katakan tadi, kan kita menghadap Allah. Coba bayangkan menghadap orang besar kita, semua depan. Apalagi ada makan. Nah. Ini mau menghadap Allah, cepat. Menghadap orang besar kita cepat. Nah. Baju baru lagi beli. Waktu saya mau menghadap PYT, saya cari baju baru. Saya kata, kenapa di hadapan Allah ni lain? Perlunya. Perlulah, tazkirah lah. Ini jangan masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita ilmu dan harta. Banyak orang nanya, jadi orang pandai miskin, baik mana? Banyak harta, bodoh. Pilih mana? Itu. Ya. Pandai tapi miskin. Melarat. Harta tapi bodoh. Saya pikir kita sih pilih dua-dua. Kalau boleh pandai juga, kaya juga. Oh, itu kan. Ini tajuk kita yang menarik. Tapi kami baca ayat dulu surah Ibrahim tuh. 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum. Itu bacanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Atau min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zulumun kafar. Maksudnya sebelah.
Dan Allah telah memberi kamu setiap apa yang kamu perlukan. Kamu minta. Tuh, tengok. Ya, yang kita perlukan ada semua. Nah, silakan cakap yang belum dipenuhi. Yang sudah ada pun kita sih terhitung ya. Belum minta lagi nanti. Dan seandainya wa in ta'uddu, seandainya kamu hitung nikmat Allah, nikmat Allah kepada kamu, la tuhsuha. Pastilah kamu tidak mampu menjumlahkannya, menghitungnya. Sesungguhnya manusia jualah yang zalim dan ingkar. Si tahu diri, si tahu syukur. Ini, maaf, di dalam ayat Quran ini kita malu nyebutnya, tapi betul. Ada manusia macam asu. Dibagi. Si dibagi. Si tahu diri. Allah sengaja mencerminkan tabiat manusia melalui asu. Di antara kelebihan asu juga ada. Kata orangnya, inteleknya ada. Nah. Tapi ada yang si baik tadi. Dibagi salah, si dibagi salah. Selalu lidahnya keluar menjulur. Yalhas. Menjulur. Jangan jadi manusia semacam itu. Tapi syukurilah nikmat Allah. Ya. Kita dibagi motivasi oleh pakar-pakar. Orang bersyukur itu rileks. Kenapa kita stres? Karena si pernah puas. Si boleh ada orang tengok kaya, ingin kaya. Ada orang besar, ingin besar. Si puas-puas. Sama, saya pun belajar. Kemudian kita baca hadis. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Tuh, yang tadi kita pilih. Ya, kaya juga, alim juga. Tuh, afdal. Ya. Jangan ingin tengok itu orang alim-alim semua miskin-miskin. Si boleh haram. Mun si ada usaha. Nah, itu artinya sebaik-baiknya, afdolnya. Alim juga, kaya juga. Oh, siapa? Kan banyak sahabatnya. Abdurrahman bin Auf itu alim. Sayyidina Ali alim, kaya. Ya, itu. Abu Bakar Siddiq kaya. Umar bin Khattab kaya. Buktinya berebut bersedekah sama Nabi. Abu Bakar semuanya dibagi. Saya pun nangis, terharu. Banyak artis-artis itu jual kereta bagi Palestina. Semua. Jual motosikal bagi Palestina. Ada biak kecil punya tabungan, dipukul tabungan, dipecah. Ini buat Palestina. Jadi masih banyak ya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq semuanya dibagi. Sampai ada yang nanya, masih ada lagi kah? Allah dan Rasulnya masih ada. Coba. Cara berpikir orang Islam, selama masih ada Allah, tidak akan kematian kita. Tidak akan sengsara. Coba. Ya. Sengsara itu bukan bermakna kita sih makan. Ya, hati. Hati. Si agak gundah gulana tidak ada. Selama ingat Allah. Nah itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu,
maka dia berusaha dengan karunia ini memperkuat takwanya kepada Allah, menghubungkan silaturahimnya dengan yang lain, dan berbuat amal yang benar karena Allah, maka hal ini adalah kedudukan yang amat mulia. Ini diulang-ulang berapa poin tuh. Ya, ada sih keseimbangan macam ini. Ya. Rezeki yang melimpah ruah. Sungguh banyak sekali nikmat dan rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada hambanya. Kalau kata-kata hambanya itu semua. Wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha. Semua hewan melata. Kita nih hewan melata tahu. Ya. Rizkinya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu saya cobalah di dalam negeri yang minoriti itu, saya kata jangan membatasi anak lah. Allah sudah bagi anugerah masing-masing kepala itu. Ya, agak politik sedikit. Kalau demokrasi terus, kita kalah. Karena minoriti. Apa sebab? Semua anaknya dua inginnya. Takut miskin. Kan kita boleh pola pasukan ya. Kalau anak ramai. Nah, katakanlah ada 11, mati 10. Kan tinggal 1. Kalau anaknya 2, cari-cari anak angkat. Tolong ini ingat-ingatkan. Jangan bagi nasihat anak kita. Jangan banyak-banyak cucu, nenek pening. Biarlah nenek pening sendiri. Kenapa bawa-bawa cucu? Dulu juga nenek waktu kecil memeningkan emak sama. Ya, itu. Jadi nikmat ini adalah dilimpahkan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu sedemikian banyaknya sampai kita tidak mampu menghitungnya. Bahkan kita tak ada nawa itu ya untuk hitung-hitung ya. Hari-hari hitung duit aja ya. Hitung saham, tidak ada hitung yang lain. Yang satu body kita aja kita tidak dapat hitung. Atau masih ada minat menghitungnya ya. Karena banyaknya. Ya, ini ingatan untuk saya dan untuk semua. Oleh itu ayat yang kita baca tadi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah sudah mendatangkan ya, kepada kamu apa yang kamu minta, yang kamu inginkan. Allah tidak sembarang mencipta manusia, melainkan sudah tersedia sarana prasarana untuk keperluan mereka. Setiap makhluk yang dicipta oleh Allah sudah disedia tempatnya. Darat, laut, udara. Tidak disia-siakan. Ya. Ini penting. Oleh itu jangan was-was kalau beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rezeki dan nikmat itu yang amat menonjol sekali, yang ketara, apa itu? Diinginkan manusia adalah harta. Yang nampak menggairahkan. Minta maaf, kadang-kadang istri dilupakan. Hari-hari urus kereta saja istrinya. Disindir. Kereta selalu dibersihkan, bininya jarang dipegang. Tergila-gila harta. Hitung lagi, apalagi duit Indonesia itu, 1 lori tahu. Mana ada orang kaya duitnya 1 lori. Duit Jepun juga sama. Sampai pening menghitungnya. Jiran-jiran, tolong bantu hitung. Nah, ini, itu manusia lazimnya. Normal ya. Jangan marah kita, jangan sindir dia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat.
Apa zuyina itu? Dihiaskan oleh Allah. Itu perhiasan semua tadi itu. Hubus syahawat. Suka sama yang dia mau. Dia mau harta, dia suka. Ya, kita sih akan suka kalau kita sih mau, tahu. Ini perlu. Manusia ada kesukaan, ada kemauan. Saya suka rambutan itu. Sebab saya mau makannya kan. Takkanlah saja. Ya. Ini. Minan nisa. Suka perempuan. Yang kita komen sikit sebelum telajak. Janganlah terus ikut sampai ke rumahnya. Minta nomor handphone. Yang itu yang harus diperbaiki itu. Ya. Itu. Walbanin. Anak cucu ya. Kalau kita jumpa kawan apa kabar? Cucu berapa? Oh ya. Cucu berapa? Handphone siapa? Lupa. Walbanin wal qanatiril muqantarah minaz zahab. Ngumpul apa? Emas. Ya, emas. Dulu cerita di Arab Saudi 50 real zaman saya. Tapi saya bodoh, saya beli-beli. 50 real. Satu ini nih. Ada geng-geng itu beli, dikirim kapal laut, masukkan kurma. Sampai begitu. Ya, kawan-kawan sekolah 50 real. Tahun 60-an, 70-an. Ya, beasiswa kami 300 saja cukup. Sekarang 800. Ya. Tadi itu. Setiap bulan hampir. Kalau ada orang haji, dia beli emas. Ya, bayangkan 300 berapa? Kalau dia banyak duit. 6 ya, 6 ini ya. Masukkan. Tin kurma. Kan kapal laut. Iya. 3 bulan sampai. Dan musim haji, immigration itu kurang teliti. Kan terlalu ramai. Ya, itu. Maaf. Cerita harta. Ya. Oleh itu di sini disebutnya dalam pelbagai bentuk. Yang tadi itu. Muqantarati minazabi wal fiddah. Ya. Kemudian ayat seterusnya. Kuda. Koleksi kuda ya. Di belakang rumahnya ada kandang kuda. Mahal. Ya. Tetapi Allah di ujung ayat itu memberikan ulasan. Zalika mataul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Haramkah? Si boleh mengharam-haram. Kecuali diharamkan oleh Allah. Ya. Oleh itu di ujungnya dikatakan akhirat itu lebih baik. Ada 2 kisah. Yang satu lelaki. Dia kata sama bininya, yang bolehkah kita laburkan duit kita? Boleh bang. Hari-hari bagi sedekah sama orang. Jadi bini sudah berbulan-bulan ini barangkali pelaburan untung ya. Ditanya, udah bang, tunggu nanti di akhirat, untung kita. Satu gaya cara berpikir. Bininya percaya, kan pelaburannya. Tapi tidak mengira kalau pahala untuk akhirat itu pelaburan. Pelaburan itu berbut dividen, itu pelaburan namanya untungnya. Yang satu, saya bosan jadi orang kaya. Ada Sinun yang bosan jadi orang kaya. Diwakafkan semua hartanya. Pak Ustadz, polah lagi nih bangunan. Duit saya masih banyak. Masih ada mutiara ya di dunia ini.
Perempuan ini yang akhir, yang sana lelaki. Palestina jual kereta, jual motosikal. Saya di luar sangkaan saya. Dia letih ngumpul-ngumpul kan, tapi cun. Dan yang paling saya hormat adalah aku dan istri aku. Biasanya istrinya yang melarang. Buat apa bang? Sikit aja lah. Ini tidak. Ada yang berapa miliar, nah, kereta antik. Sama, dilelong, siapa mau beli, kami mau bagi ke Palestina. Hah? Nah, itu kalau saya punya itu, saya ini sini. Untuk jadi motivasi kepada kita. Sekurang-kurangnya sesuai kemampuan. Jangan sampai ingat-ingat penderitaan orang. Ya, kata orang, sekurang-kurangnya doa. Kunut, nazilah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan musuhmu. Yahudi itu musuh Allah. Zionis. Musyrik. Dia ikut pendeta, bukan ikut Taurat. Ikut pendetanya. Ya, itu. Supaya faham itu. Zionis. Jangan cakap Israel. Israel itu tuh Nabi Yakub. Nah, saya 2 buku yang saya punya. Mengapa dendam sama orang Islam. Oleh itu, wait and see itu tidak akan selesai. Sampai bila-bila. Melainkan dihancurkan. Baru selesai. Nanti pun dia bertebaran ke seluruh dunia. Nauzubillah, kita sudah siada lagi, akan balik lagi. Apa sebab? Dunia kan sudah dikuasai Yahudi. Maaf ya, saya sih mau sebut nih. Sebab apa? Jiran-jiran ya. Itu. Nah, ini penting. Harta ya. Itu. Sebab dalam segala realitinya, harta yang demikian cepat dan secara spontanity dapat memenuhi hajat keperluan hidup manusia. Saya ubah ya kata-katanya, takut ada yang senyum. Sudah bahasa baku itu. Intelektual baru paham, tapi kita sih paham-paham. Ya, ada dalam kamusnya ya. Itu bahasa Banjar itu. Ya, itu hajat keperluan. Ah, itu. Kemudian dikatakan di situ menurut pandangan dan pertimbangan apa jua pun mencari harta adalah halal. Jangan banyak komen kalau orang mencari harta sampai letih. Ya. Jangan ganggu dia. Selama ada panduan dari Al-Quran dan hadis. Dan sebagai suatu keharusan hidup ya. Selama usaha itu tetap di atas landasan kewajaran dan kepatutan. Senantiasa di dalam batas-batas kebolehan. Menurut hukum moral dan akhlak. Hukum pri-kemanusiaan yang fitri, yang azali, yang suci. Istimewa menurut hukum Allah. Rabbul Alamin. Jangan ganggu orang yang 24 jam cari duit. Nah, biasa aja. Asal jangan lupa sholat. Yang dicari itu halal. Lalu belanjakan kepada yang halal-halal. Kan bagus. Kenapa saya cari duit sampai bermati-matian? Untuk umat. Ini dah. Untuk warisan. Banyak yang meninggalnya tidak ada harta lagi ya. Saya sedih. Kita dulu menyaksikan ya orang kaya-kaya. Nah, tidak ada lagi tafaknya. Apa? Anak cucunya si pandai memelihara. Ya, siapa-siapa yang hidup tahun 80-an banyak di Kuching nih orang kaya-kaya. Satu demi satu gugur. Ya. Nah ini. Ya. Artinya meniru itu buatlah yang lebih baik. Ya, jangan tengok zahirnya saja. Itu ya.
Rizki dan nikmat yang kedua yang juga amat diperlukan oleh manusia dalam hidupnya adalah ilmu. Terutama bagi siapa itu? Yang memahami nilainya, yang si faham susah. Rugi. Sholat sunnah pun ditinggalkan kalau ada pengajian. Tuh. Ya, sebab menuntut ilmu itu wajib. Yang tadi sunnah. Sholat itu. Mun tahu nilai. Maaf ya. Masih tahu nilai susah. Ya. Nah, oleh itu penting nih. Mic nih. Ya, biar orang rumah dengar. Ada seorang da'i. Waktu itu kami berada di Kanowit dengan Allahyarham Tun Rahman. Ada seorang ustadz naik perahu panjang. Maghrib datang ke Kanowit. Begitu selesai sholat, kami sedang bincang sekejap. Nya datang. Pak, boleh sih saya masuk bina? Kenapa sih boleh? Ada sijil sih. Saya jadi, kita hebat betul bawa jamaah. Satu kapal panjang itu. Ya. Saya ngajinya di rumah. Dengar radio. Tuh kan? Sekarang handphone lah. Tapi TikTok. Radio dangdut. Nya ngaji. Kebetulan di Jakarta itu pukul 4 sudah buka itu ngaji. Radionya penuh dengan ceramah. Ustadz ini selalu dengar. Lama-lama jadi ustadz. Apa yang disebut Pak Kiai itu? Kan rutin ya. Ada yang baca kitab ya. Tidak ada yang cakap mustahil. Kalau nawaitunya ikhlas. Jangan berputus asa. Ya. Tidak mustahil nanti yang sudah lanjut usia. Ujung-ujung jadi ustadz. Iya. Ini boleh digunakan untuk jadi ustadz ini. Nah, itu. Saya pun ambil nih, semuanya geng-geng nih yang nulis. Satu office. Ada yang profesor, masih juga ngaji. Yang ngambil Arab dari kita ngaji dari tulisan dia. Nah, begitu. Saya pernah ngajar di satu masjid yang penuh sekali. Ustadzah itu si pandai Arabik. Quran boleh baca. Akhirnya kita pola kelas Arabik. Semua ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah. Yang jamaah sudah ramai. Tuh. Kita baru jadi ustadz sih mau ngaji lagi. Ya. Lalu baca doa. Saya dengar doanya. Untung Allah maha faham. Kalau Allah sih faham, ditampar itu orang yang doa itu. Apa? Bacanya sih betul. Betul kan saya mun salah. Jangan ngarang-ngarang. Jadi si pandai ngarangnya bahasanya lain. Ya. Udah. Apa yang di Quran, di hadis, yang dikirim, pakai ini, baca itu saja. Jangan nambah-nambah. Saya dengar tambahannya sih betul. Maaf ya. Ilmu. Nah, tidak ada ilmu si berguru, tidak ada. Ulama-ulama besar, Imam Syafi'i pun ngaji. Padahal sudah alim. Ya. Apa sebab? Sebab cukup logik. Ilmu dapat digunakan untuk memudahkan dan melempangkan, meluruskan jalan, mencapai harta. Yang kaya-kaya itu orang berilmu itu. Ilmu apa? Bisnis. Bisnis. Yang kata kita susah, kata dia senang. Ini banyak daun-daun di hutan. Maaf, saya kumpulkan itu resepinya. Ya. Itu bonggol pisang ya, kan dibuang ya. Kan dalamnya boleh disayur. Si ada yang dibuang. Lalu kulitnya apa? Buat tali. Tuh kan, kita buang saja kan. Daun-daun tuh jangan buang, dia kata. Untuk baja. Kita menyampah ya.
Itu. Apa? Ilmu. Ya, saya sedang ngaji itu. Sedang niru. Macam mana caranya? Hebat betul nih. Padahal tidak sekolah. Tapi pakar dari sudut creativity tadi. Ya, itu. Jadi jangan memperkecil ilmu apapun bentuknya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenyataan hidup menunjukkan betapa sulit dan rumitnya orang beroleh harta bagi hajat keperluannya bila orang itu tidak dikaruniai rezeki ilmu dan hikmah. Ya, ilmu biasanya diitu oleh hikmah. Sebenarnya hikmah itu ilmu juga. Ya, itu. Nanti di bawahnya kita baca tuh. Islam melalui Quran dalam perkara ini memonitor di akhir ayat 11 surat Mujadalah. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang mukmin dan orang-orang yang diberi ilmu naik beberapa darjah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nanti buka Quran ya. Bahkan Allah menegaskan yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu saya mengajak niatkan ikhlas ilmunya untuk dimanfaatkan. Allah akan bagi betul. Ya, nanti masa habis saya terangkan Imam Syafi'i. Ya. Dan barang siapa yang dilimpahi hikmah, ilmu, berarti sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang amat banyak. Ya, ada beda sikit ilmu dengan hikmah. Hikmah di dalamnya mengandungi ilmu. Oleh itu ilmu yang berhikmah. Lalu kita selalu bijak ya. Nah, itu. Selain dari itu, kita lagi nikmat yang amat diperlukan oleh manusia dalam hidupnya. Bahkan nilainya lebih tinggi dan lebih berpengaruh, yaitu kesehatan. Kesehatan itu nikmat ya. Kesehatan akan menjadi nikmat kalau kita sudah sakit ya. Ustaz, nikmat kalau sehat macam dia tuh. Nah, coba tengok makannya, ya Allah. Aku susah betul. Apa? Sakit gigi. Ya, orang sehat kita tengok makannya. Ya Allah. Yang lain baru start dia sudah 3 pinggan. Alhamdulillah. Kerja kuat ya. Kuli-kuli itu. Ya. Biar di bawah jambatan pun dia nyaman. Nah, kita di hotel pun orang lain ambil 2 pinggan kita masih apa sakit. Ya, itu. Kalau kita ikut dengan kekayaan itu nikmat. Kalau kita sudah bankrupt, baru itu. Demikian tinggi dan pentingnya sampai-sampai ialah yang akan menentukan harga nikmat harta dan ilmu. Kalau kita sehat, senang ya punya harta juga ya. Seorang Cina pemandu, driver. Saya selalu bincang, jangan sampai ngantuk. Saya kata, Pak, Christmas, Pak, banyak duit loh. Pesawat sampai pukul berapa? 12. Lo balik lagi. Jaga kesehatan, Pak Cik. Tuh. Pandai. Coba mun kita ya. Balik lagi. Pesawat sampai jam 12. Christmas, saya udah letih. Saya kumpul duit, begitu sakit saya bayar orang. Lebih baik jimat cermat, jaga kesehatan. Aduh, saya kata dapat ngaji saya. Padahal saya mancing dia. Ikannya sih dapat. Kesehatan jaga. Ya, Pak Dullah tahu, Pak Dullah. Dullah Wongso. Baru saja happy birthday. Berapa umurnya? 100 tahun. Masih jalan. Kemarin saya jumpa di Dewan Arjuna. Batu 10.
Masih jalan. Ya, mari tiru macam dia. Apa? Relax, brother. Relax. Jangan stres. Banyak jalan lagi. Kita manja betul. Sikit-sikit kereta. Sikit-sikit kereta. Pagi-pagi saya selalu jalan Masjid Jami. Ramai kereta di situ parking. Orang jogging. Lepas salat subuh. Ya, kita kemana ya? Ya, sikit kesehatan. Kata Nabi, banyak yang kecewa kepada dua nikmat. Pertama kesehatan, kedua peluang. Banyak yang tua-tua komen, coba macam dulu waktu muda Ustaz. Banyak peluang. Ya, udah jangan cakap dulu. Sekarang ajalah. Memang Nabi sudah cakap tuh, dua nikmat yang orang terpedaya. Kurang ambil berat. Satu kesehatan, kedua peluang, kesempatan. Kesempatan di masjid, penuhi ibadah itu. Buat apa sia-sia? Udah jauh-jauh datang. Oh, ya peluang. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Banyak yang ketika sujud sih bangun lagi. Itu nah. Jadi ini peringatan untuk yang cakap, ya. Tapi sebagiannya pilihannya jatuh kepada harta. Dengan dasar pemikiran bahwa apa artinya ilmu di tangan seorang yang miskin. Ya. Hidup sengsara dalam kelaparan. Di samping harta, ilmu, dan kesehatan, maka banyak juga yang memandang bahwa kecantikan itu rezeki. Ya, dan nikmat yang dihajatkan pula. Oleh itu diubah-ubah kan, pergi salon, yang hitam diputihkan, gitu kan. Nah, itu kan jadi ya mempertuhankan kecantikan. Haramkah? Ya sih haram. Tapi kan saya tanya sama dia, udah sholat belum? Tunda dulu, salah kadalah, ini baru ke salon. Itu kan? Itu yang sebaiknya tuh, sayang ini. Pipi dari siapa? Baru bayar 50 ringgit. Sudah berhitung. Coba. Mudah-mudahan bukan istri kita. Nah. Ingatkan saudara kita yang macam itu. Ya, menghadiri pengantin sampai asar. Si bangun-bangun. Nah itu. Maka banyak juga yang memandang bahwa kecantikan jamal, ya, jamalun adalah satu rezeki dan nikmat yang diperlukan pula. Satu saja pun dari antara yang empat itu dapat dimiliki seseorang dalam hidupnya, sudah boleh mengantarkan keambang kehidupan yang menggembirakan. Katakanlah orang itu bodoh tapi ada harta, masih oke. Katakanlah dia miskin tapi ada ilmu, oke. Katakanlah miskin tidak ada ilmu tapi cantik, kan boleh dijual. Itu kan ya. Nah, itu tidak ada syukur-syukurnya. Mana mungkin seluruhnya dimonopoli. Oleh itu banyak orang-orang yang kaya-kaya itu terus mempercantik diri. Pergi ke Thailand, pergi Singapura. Hidung yang ke dalam dikedepankan. Ujung-ujung pening dia. Saya dapat senyum. Saya belum jumpa di sini. Tapi ada hamba Allah doakan. Ya. Lari dari Kucing. Pindah ke Semenanjung. Dan cantik macam perempuan. Padahal lelaki. Punya salonnya. Itu. Kebetulan kawan anak. Itu jadi tahu. Cantik betul. Saya pun mau tengok di mana kedainya ya. Lari dari Kucing mungkin orang ya nyindir-nyindir ya. Jadi larilah dia. Ya. Apalagi kalau mendapat dua di antaranya. Yang tadi satu-satu sudah lumayan. Apalagi kalau dua-dua. Ya. Pandai, alim, kaya. Alim, handsome. Dua-dua ya. Alim, sehat. Maaf-maaflah. Meninggal itu ajal ya. Tapi kan masalahnya sih jaga kesehatan. Tuh.
orang meninggal itu sebabnya banyak. Cuma meninggalnya itu ajal satu. Iya. Secara jujur, belum tentu orang sehat sih mati. Tapi lazimnya, karena sih jaga kesehatan. Dokter Singapura sampai berani cakap, kenapa orang mati? Sebab sakit. Itu perlu dianalisis. Yang sehat-sehat, umurnya panjang. Kita sih tahu apa penyakitnya ya. Penyakitnya ajal aja. Ya, ini analisa-analisa ya. Tapi jangan lupakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa akan merasai mati. Apalagi kalau mendapat 2 di antaranya istimewa. Kalau 3. Konon lagi kalau 4-4-nya kaya, berilmu, ya, handsome, cantik. Yang satu apa? Sehat. Relax. Si ada pantang aku apa? Sehat. Duit banyak tapi makan disukat. Disukat makannya. Sampai tamu pun susah makan. Saya kalau makan sama orang sakit susah, masih lapar. Saya keluar terus saja ke kedai Minang, kedai Padang. Tadi makan sedikit. Sebab tidak boleh, harus ngikut kita gaya yang sakit. Makanlah supaya dia ikut makan dengan kita. Jadi seolah-olah kita juga ikut sakit. Si boleh. Ya. Dia akhirnya apa? Si ada pantang dia tengok kita. Oh, nikmat betul Ustaz. Coba minta sikit tuh kan. Itu pengalaman ya. Ya. Apalagi kalau mendapat 2 di antaranya, 3, 4. Kalau harta, ilmu, kesehatan, dan kecantikan dikumpulkan dalam diri seseorang, maka itu dapat puncak kebahagiaan. Sikit lagi. Mempergunakan rizki. Ya. Dari mana? Adan dulu. Adan handphone ya. So, si ada bedugnya. Kalau radio kan ada bedug. Nih, Bilal. Tuh kan, bedug kan? Baru asli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu